begitu kita jadi pegawai pengadilan, Ya. mau pegawai atau mau hakim, jangan takut untuk menegakkan hukum. Ya. Pasti tugas kita itu penuh tantangan, penuh ancaman, tapi kalau kita takut terhadap tantangan dan ancaman, berhenti jadi pegawai pengadilan. Ya. Ya. Jadi jangan takut Jangan takut untuk menjalankan tugas penegakan hukum. penegakan hukum. Ya. Pelayanan kepada pencari keadilan harus makin meningkat, makin prima. Apa? Pertama-tama dia datang ke lobi, ya. Itu 3S itu harus tercermin di petugas-petugas depan. Ya, pelayanan. Nah, senyum, sapa, salam kan. Kalau dari depan dia sudah merasa dilayani, dia tuh akan bilang aduh enak kan. Apalagi kalau pelayanan misalnya dia minta ini, minta keterangan cepat, ya sudah akan ngomong ke tempat lain. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Ya seperti biasa, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang pastinya mantap. Nah di samping Rika udah ada Yang Mulia Dr. Muhammad Eka Kartika IM, SHM HUM ya, Yang Mulia. Ya. Bapak ini adalah seorang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Benar ya Pak? Bapak bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak atas waktunya untuk mampir ke podcast Ogan. Ya, mudah-mudahan Bapak selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan kesehatan ya Pak ya. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya Rika ada pantun nih Pak buat Bapak ya. Ke taman kota makan dogan. Dogannya segar mantap nian. Jumpa lagi di podcast Ogan. Kali ini bersama Pak Eka yang ganteng nian. Alhamdulillah ya. Yang Mulia, sebelumnya Yang Mulia kita perkenalan dulu Yang Mulia ya. Yang Mulia ini kan kalau kita lihat di kelahiran kan kelahiran Palembang ya Yang Mulia. Yang Mulia ini sebenarnya asli Palembang atau asli mana nih Yang Mulia? Saya orang Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Sunda kelahiran Palembang. Oh, kirain emang ada Sunda Kelapa. Sunda kelahiran Palembang. Iya. Berarti orang tuanya di Sunda ya. Sunda. Berarti kalau wong Palembang tuh cana itu ini kalau Sunda Palembang tuh lebih lembut ya nggak sih Pak? Ya Mulia. Enggak juga. Malah saya terpengaruh, adalah budaya Palembang terpengaruh ke kehidupan saya. Kenapa? Air yang pertama memandikan saya itu air Sungai Musi. Air Sungai Musi. Air yang saya minum juga adalah air Sungai Musi. Iya. Jadi kalau caknya wong Palembang, aku ini antu banyu. Aduh. Banyu Sungai Musi. Iya. Berarti kelahiran Palembang ya Yang Mulia Iya. ya. Berarti dari lahir sampai kapan Yang Mulia di Palembang? Saya lahir tahun 58. Tahun 60 bapak saya kembali ke Bandung, tugas ke Bandung. Jadi saya sebetulnya tidak mengenal Palembang sampai umur yang dikatakan boleh dewasa ya. Saya baru balik ke Palembang ketika tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tahun 2008. Tahun 2008. Kalau untuk pendidikan nih Yang Mulia, jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA itu di Palembang semua? Dari taman kanak-kanak sampai S1, sampai S2 dan S3 saya di Bandung semua. Di Bandung. Ya. S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, S2, S3 di Universitas Katolik Parahyangan. Ya. Itu fakultasnya fakultas hukum ya, S1 sampai S3 Iya. ya. Luar biasa. Kemudian untuk istri Yang Mulia, orang mana istri? Istri saya orang Cirebon, kelahiran Bogor. Karena ada anak dari seorang prajurit Brimob yang juga pindah-pindah, kemudian pindah ke Serang, sampai kelas 2 SMA di Serang, balik setelah pensiun balik ke Cirebon, menamatkan SMA di Cirebon. Yeah. Istri saya kuliah di Bandung,
S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, kemudian karena dia pemain voli, diterima di Pengadilan Negeri Bandung karena olahraga. Iya. Berkarir di Pengadilan Negeri Bandung, tahun 84 ikut pindah dengan saya, karena kami nikah tahun 86 bukan tahun 1986. 86 ikut pindah ke Pengadilan Negeri Blangkejeren, Pengadilan Negeri Sibolga, Pengadilan Negeri Probolinggo, Pengadilan Negeri Tegal. Berarti istri yang mulia itu basicnya memang juga hukum ya, Iya, pengadilan beliau ya? adalah panitra pengganti. Panitra pengganti, iya. Pengadilan pada saat itu ya. Iya. Sekarang masih? Sekarang sudah pensiun. Sekarang sudah pensiun. Itu bertemunya di mana yang mulia? Bertemu ketika saya calon hakim di Oh, Pengadilan masih Negeri jadi Bandung. cakim Iya. di Bandung. Istri saya panitra pengganti lokal dulu di situ. Ya. Jadi apa ya? Karena sama-sama kerja, sama-sama seloroh jadi. Tapi emang jodoh nggak bakalan kemana Oh, juga. jodoh tuh nggak kemana-mana. Saya sebetulnya dulu pacaran dengan Lydia Kandau. Siapa tuh? Saya artis. Saya pengen bener ke dia, dia juga pengen bener ke saya. Iya. Saya pengen serius, dia pengen putus. Iya, kita nggak apa-apa ya yang mulia sambil canda-candaan ya yang Iya. mulia. Izin kalau sebelumnya kalau agak-agak dibikin ketawa yang mulia, Iya. kita agak santai ya yang mulia ya. Ya. Untuk yang mulia sendiri mungkin dari cakim waktu itu di Bandung, Iya. kemudian melanjutkan hakim Hakim pertama saya di Iya. Blangkejeren Aceh, di Aceh. terus pindah ke Sibolga, Sibolga. pindah ke Probolinggo, pindah ke Tegal, wakil ketua Pengadilan Negeri Kuningan, naik jadi ketua Pengadilan Negeri Kuningan, wakil Pengadilan Negeri Balai Bandung, naik jadi ketua Pengadilan Negeri Balai Bandung. Disitulah sama saya ketemu dengan Pak Ferdi, wakil ketua Batu Raja. Iya, ketemunya di sana. Dia itu cakim saya dulu waktu saya di Balai Bandung. Dari Balai Bandung saya pindah WKPN Palembang, WKPN Jakarta Barat, ketua Bekasi, balik lagi Hakim Tinggi Palembang, Ya. Hakim Tinggi Jakarta, wakil ketua Pengadilan Tinggi Palu, wakil ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Jadi saya sudah 3 kali tugas di Palembang. Jadi 3 kali bolak-balik ke Palembang ya. Saya yang sudah mulia. bilang ke Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Iya. jangan mentang-mentang saya lahir di Palembang, saya di Palembang terus. Jangan pensiunkan saya di Palembang. Pindahkanlah saya pindah ke kampung saya gitu di Jawa, entah Jawa mana lah, pokoknya di Jawa gitu kan. Ya. Ya, benar sekali ya, kalau boleh itu ya di tempat sendiri yang mulia Iya. ya. Karena untuk pengabdian terakhir yang bisa dibilang ya. Iya. Karena saya sekarang jujur aja, sesuai berkembangnya umur, sekarang udah 64 tahun, merasa makin sepi dunia. Sepinya apa? Anak saya dua-duanya sudah mentas, sudah kerja. Jadi kalau pulang ke Bandung pun saya dengan ibu hanya beres-beres rumah. Belum tentu bisa ketemu anak saya. Jadi memang anak-anak yang mulia memang udah di mana gitu ya. Iya, yang besar anak saya di Pertamina Di kerja. Pertamina. Dulu pernah di Prabu Mulih 4 tahun, sekarang dia di Semarang sebagai senior legal officer di sana. Ya. Untuk kalau nyamannya di Palembang nyaman ya yang mulia ya. Penyaman, Nyaman. tempat Berarti- kelahiran saya. Untuk makan favorit yang mulia apa nih kalau di Palembang? Di Palembang, pindang patin, Pindang patin bagian kepala ya. bagian dada, Bagian- bagian apa? Badan. Badan. Kalau kepala susah makannya ya. Kalau untuk di Bandung yang mulia, Di Bandung saya dari dulu hobi telur dadar. telur dadar apa yang beda nih? Yang Tapi beda? telur dadarnya kalau nggak bikinan saya, bikinan istri saya yang pakai tomat, pakai bawang daun, pakai itu. Jadi Oh, jadi memang harus buatan istri ya, sobat peradilan ya. atau saya sendiri yang bikin. Jadi seperti apa ya kalau jadi telur dadar itu seperti martabak telur. Oh iya ya, cuman bedanya sayurnya lebih banyak tomat sama daun bawang ya. Iya, Yang mulia. tomat daun bawang. Berarti itulah salah satu tips mungkin yang mulia terlihat awet muda kali ya. Oh kalau Makanya telur. saya nggak awet muda saya. Apa jadi? Jadi kebetulan ya
sebetulnya awet tua saya. Awet tua. Anak saya yang laki-laki tuh bilang bapak tuh bermutu. Iya. Apa bermutu? Bermuka tua. Iya, dia kayaknya mau. Jadi anak saya hanya dua. Yang besar di Pertamina. Cewek, cowok? Perempuan. Yang kecil laki-laki di Kemenkumham, di Dirjen Administrasi Hukum Umum, Direktorat OPI, Organisasi dan Perwakilan Hukum Indonesia, Subdirektoratnya Internasional. Ya. Tanggal 5 juga dia katanya mau tugas ke Palembang sini. Ya berarti nggak jauh lagi ya Mulia. Iya. Kalau udah. Nggak ada yang mau jadi hakim. Apa jadi hakim kayak bapak pindah-pindah. Tahu-tahu yang perempuan kan dipindah-pindah juga. Tugas di Bekasi, pindah ke Prabu Muli, pindah ke Cirebon, pindah ke Jakarta. Ya namanya pengabdi negara, abdi negara kan ya siap ditempatkan di mana saja. Hanya mungkin anak saya yang bungsu yang stay terus di Jakarta karena dia nggak pernah kemana-mana. Iya. Untuk berbicara tentang pengadilan yang mulia, sekarang kan pengadilan itu serba terbuka yang mulia ya. Bagaimana pandangan yang mulia terhadap keterbukaan reformasi sekarang pandangan? Kita jangan dulu bicara keterbukaan reformasi ya. Keterbukaan informasi sebelum ada undang-undang keterbukaan informasi, kita sudah duluan menerapkan reformasi keterbukaan ini melalui SK KMA nomor 144. Waktu itu undang-undang keterbukaan reformasi belum terbit. Kita pencari keadilan tuh boleh meminta salinan putusan ke kita di-upload, bahkan pihak ketiga boleh. Iya, pihak ketiga meminta, mungkin karena dia berkepentingan, tapi dengan catatan biasanya dihitamkan nama-nama para pihak, nama terdakwa itu dia. Perlunya biasa pihak ketiga tuh kebanyakan kan mahasiswa. Iya. Untuk riset dia ingin lihat pertimbangan hukumnya boleh. Boleh. Jadi tapi dihitamkan. Oh, dihitamkan. Kita sudah lebih dulu. Baru setelah itu terbit Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya. Nah sekarang di zaman reformasi kita harus lebih terbuka lagi. Kalau mereka minta, kalau bukan pihak kan, dengan permohonan di ACC ketua berikan, bahkan bisa diupload sendiri. Catatan tadi kalau diupload, yang diupload oleh mereka itu yang dihitamkan nama para pihaknya atau nama terdakwa. Yang penting sekarang memang sudah terbuka ya. Sudah terbuka. Ya? Jadi kalau mau putusan ya boleh, asalkan memang atas izin ketua ya mungkin ya Mulia ya. Keterbukaan pengadilan itu bukan hanya pada produk ya, putusan-putusan. Kita harus sadar bahwa kita aparat pengadilan, hakim, panitera pengadilan, pegawai juga itu dipantau oleh pihak ketiga, dipantau oleh orang luar. Jadi seolah-olah kita ini hidup dalam akuarium. Orang bisa lihat apa yang dipantau, tingkah laku kita. Hakim mungkin kurang ramah, kurang itu, cepat ada pengaduan di Facebook aja lihat atau di ini. Hakim ini tidak ramah. Pegawai pengadilan juga begitu. Ya. Contohnya jurusita. Kalau jurusita ketika manggil dia tidak ke pihaknya dulu, mau gampang dia ke kantor kelurahan atau kantor desa, itu yang salah. Iya, salah. Ya. Ya kemudian untuk menanggapi sekarang kan banyak yang serba online. Nah, menurut yang mulia itu lebih apa ya? Terlihat lebih simpel kah atau sulit kah gitu? Online itu termasuk sidang e-court ya. Termasuk online itu sebetulnya mempermudah pengadilan asal para pihak setuju. Mempermudahnya apa? Jadi kan tidak usah kalau pidana terdakwanya dibawa, dan itu juga melindungi keamanan baik hakim atau terdakwanya. Palembang saya tahu ya, kalau sidang itu terdakwa dibawa, keluarga korban tuh sudah nunggu di kantor. Iya. Dan saya pernah ngalami ketika saya wakil ketua pengadilan, selesai sidang begocok antara keluarga terdakwa dan keluarga korban. Nah kalau kita e-court ya, sidang begitu kan cukup dia di LP, didampingi jaksa, hakim di ruang sidang di mana. Itu dari segi keamanan memudahkan. Tapi untuk e-court ini tidak semua terbuka. Termasuk saya perhatikan penasehat hukum itu selalu ingin sidangnya langsung terbuka, padahal tapi biasanya setelah kita jelaskan
ini melindungi terdakwa apa, mereka menyadari gitu kan. Dan untuk itu juga sidang yang online itu pun kadang sering kita alami karena kita COVID ya Pak ya, waktu pada saat Iya, itu ya. ini kan karena dimulai ada masa pandemi. Karena masa pandemi. Tapi dipikir-pikir sekarang bisa Lebih juga bagus juga kalau pakai online iya, ya Pak ya. Jadi dipertahankan, tapi ya itu kita harus sambil penyuluhan hukum menjelaskan ke mereka apa-apa. Contoh saya dulu ada perkara PN Lubuk Linggau ketika saya masih hakim tinggi di sini, itu korbannya itu di Tasikmalaya, perempuan. Itu yang merintis Pak Samsul Arif, ketua Lubuk Lima, hakim Lubuk Linggau dulu. Akhirnya dia pakai apa dulu, belum ini apa, yang online tuh dari itu pakai apa ya, Skype kalau nggak. Kayak Zoom ketemu ya. Jadi si korban ini dari Tasik, didampingi jaksa di Tasik, didampingi petugas, yang terdakwanya di Lubuk Linggau. Kenapa? Dia nggak mau hadir karena dia merasa terancam oleh keluarga terdakwa ini. Nah dengan jadi online, dengan online kan masih tetap bisa terlindungi juga. Bisa terlindungi karena jauh Tasik dengan Lubuk Linggau, dan ini diterima. Tapi sebetulnya sidang online ini perintisnya adalah pengadilan agama. Zaman-zaman dulu ketika ada seorang artis, dulu anak buah guru Guntur Soekarno, guru ya, yang penyanyi itu siapa? Anak Bung Karno itu? Guntur apa Pak? Guru ya, trio kwek-kwek dulu. Iya. Dia nikah secara by phone. Laki-lakinya di Amerika, dia di Jakarta. Iya, asalkan laki-lakinya. Nah, yang nikahkan itu ayahnya, terbukti. Minta ke KUA penetapan untuk keluar surat nikah, ditolak oleh KUA. Dia ngajukan ke pengadilan agama mengesahkan sah itu perkawinan, karena ada pengantin, ada wali, ada mas saksi, kawin, ada ijab kabul. Saksi perlu tidak? Saksinya ada. Saksi ada. Saksinya di Amerika ada, di sini ada. Akhirnya dengan putusan pengadilan KUA ini mengeluarkan akta nikah. Tapi itu pengadilan agama loh yang merintis ya. Dan kita juga sering melihat ya yang mulia ya, bahwa kayak di media sosial juga sering terjadi hal yang seperti tersebut. Dan sampai sekarang pun mungkin masih ada yang seperti itu. Contoh laki-lakinya di luar negeri, sedangkan mempelai perempuannya di itu, jadi tetap bisa berlaku ya ketentuan tersebut. Bisa, jadi tidak ada alasan kantor urusan agama menolak untuk menyatakan perkawinan itu tidak sah. Karena kan yang nikahkan bapaknya, ada saksi tokoh agama, apalagi sekarang kan visual. Kalau dulu hanya suara kan, nah sekarang visual, ada direkam bisa buktinya. Berbicara tentang perkara nih, kira-kira yang mulia berapa perkara yang sudah yang mulia putuskan? Tidak terhitung. Saya nggak pernah ngitung. Nggak pernah ya. Yang pastinya udah ribuan ya. Ribuan. Karena saya juga diparingi bertugas itu di Pengadilan Negeri 1B, 1A yang perkaranya. Ketika saya ketua Bekasi aja, itu perkara pidana Bekasi itu lebih banyak daripada Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Sehingga harus dibagi ya, saya juga kebagi ya, harus ngambil kan. Itu perkaranya di atas berapa yang mulia? Bekasi dulu hampir 2.000 pidana. Per bulan? Per tahun. Per tahun. Per tahun 2000-an ya yang mulia, lumayan banyak ya, namanya kota besar ya. Untuk pandangan yang mulia sendiri mengenai Pengadilan Negeri Batu Raja di bawah kepemimpinan Bapak Henry Agustian yang mulia, saya harus angkat topi ya. Acungkan jempol ke Pak Henry ini. Acung jempol, mantap berarti yang mulia ya. Saya waktu pelantikan ada Bupati Tanjung Balai, Bupati Mana hadir. Dia bilang ke saya, Pak Henry ini dulu aktivis Pak di Palembang. Iya benar. Dia sering demo, sering apa. Terakhir tadi Bupati Batu Raja bilang, Pak KPN itu dulu aktivis Pak, sekarang pengemis. Dalam arti proposal dia untuk pengembangan pengadilan yang diajukan ke bupati tidak ada yang ditolak. Seperti saya masuk tadi kan, itu pilar, yang pilar 4 itu.
sedang dirombak. Pak KPN bilang ke saya, itu pilar tidak sesuai standar Pak, dulu bulat. Sekarang kan harus kotak, ada lekuk-lekuknya, dirubah sama dia. Ini ada bantuan dari Pak Bupati Pak. Terus saya tanya, berapa rumah dinas di sini? Cukup nggak memadai Pak, bahkan lebih. Kalau gitu untuk pemeliharaannya, minta bantuan Pak Bupati. Kalau turun kita terima, kan nggak apa-apa. Kalau nggak turun kita juga harus lapang dada, gitu kan. Jadi dia dari segi pergaulan bagus. Terbukti waktu saya meresmikan Baturaja jadi 1B. Itu Kapolresnya datang, bukan hanya dari Baturaja ya, dari tapi Ogus Selatan ada pada saat itu. Ada. Kajarinya datang, Dandimnya datang. Itu salah satu dukungan juga dari Forkopimda ya Pak. Dukungan dari Forkopimda. Karena mereka memang mendukung gitu. Iya. Dan bangga juga Pengadilan Negeri Baturaja sudah naik ke kelas 1B. Nah, mungkin Pak Henry ini waktunya pindah ke Jakarta itu. Iya. Atau saya bilang kalau anak-anak masih nahan, di sini aja dulu lah 1 tahun lagi kan gitu. Kalau boleh ya Pak. Kalau boleh. Kalau boleh. Tapi kan kita ini bawahan, nggak bisa berkata begitu. Iya. Karena karena ketentuan itu ada di tangan atasan ya Pak ya. Dan satu catatan, ketika saya meresmikan Baturaja dari 1B, naik kelas tidak berarti pelayanan stagnan. Justru dengan naik kelas ini pelayanan kepada pencari keadilan harus makin meningkat, makin prima. Apa? Pertama-tama dia datang ke lobi ya, itu 3S itu harus tercermin di petugas-petugas depan. Iya, pelayanan. Nah, senyum, sapa, salam kan. Kalau dari depan dia sudah merasa dilayani, dia tuh akan bilang, aduh enak kan. Apalagi kalau pelayanan misalnya dia minta ini, minta keterangan cepat, sudah akan ngomong ke tempat lain. Berarti untuk berbicara tentang pelayanan nih Pak, saran untuk pelayanan Pengadilan Negeri Baturaja nih masih begini. ada lah pasti ya Pak. Saya kan tidak pernah kesini lagi setelah peresmian, tapi saya tidak pernah mendengar ada pihak pencari keadilan tidak puas oleh pelayanan Baturaja. Nah ini kan mungkin kerjasama semua ya, Pak Ketua dan peningkatan pelayanan ditingkatkan. Ya saya hanya titip, tingkatkan terus. Ya harus ditingkatkan terus. Siapapun orang yang datang ke pengadilan pakai sendal jepit atau pakai sepatu, layani dengan baik. Dan dia pasti akan pulang dengan tersenyum. Ya contohnya orang minta keterangan kalau nanti misalnya ada pemilihan kepala desa dilayani kan. Iya, salah satunya ya Pak ya. Pokoknya kalau yang namanya pencari keadilan itu tidak pandang siapa ya Pak. Yang penting harus dilayani dengan baik semua. Bahkan kalau yang terlayaninya itu istilahnya masyarakat kecil, dia akan puas dan dia akan berbicara. Ya. Kebetulan juga kan mungkin di Palembang juga ada ya bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat Pak, ada di Palembang. Sekarang bantuan hukum itu kan adanya di Kanwil Kehakiman, bukan di kita. Jadi Palembang itu misalnya kalau ada seseorang yang perlu bantuan hukum hanya membuat surat penetapan. Surat penetapan ditunjuklah pengacaranya, nanti pengacara ini yang jalankan. Honor apanya turun dari Kanwil, bukan dari kita. Kalau dulu di kita. Kita itu kalau tidak salah hanya ada untuk bantuan hukum itu uang apa ya? Yang prodeo itu. Prodeo itu keluar biayanya dari pengadilan tapi terbatas hanya 1.500.000 satu berkas. Iya, tapi ada ya Pak ya, walaupun bisa dibilang hanya sekedar untuk bantuan namanya bantuan seikhlasnya lah ya Pak ya. Kalau di Baturaja pun juga ada Pak namanya Posbakum. Posbakum. Itu kan uangnya ada dari dirjen dari siapa. Jadi memang kalau mau nanya-nanya tentang hukum, mau konsultasi masalah hukum kan. Jadi kan kebetulan Okuni juga banyak yang masyarakat yang kurang mampu dan juga masih banyak juga masyarakat yang masih di perdesaan, apalagi banyak desa-desa ya Pak yang masih keterbatasan dengan hukum. Ini yang saya pesankan ke Pak Henry waktu naik kelas. Jadi begini, kalau uang bantuan hukum itu sudah habis, tidak berarti pelayanan ke pencari keadilan di stop, tetap dilayani. Atau untuk pelayanan yang paling gampang gini, pengesahan pernikahan. Nah, di Baturaja ini mungkin ada orang non Muslim, bisa Kristen, bisa orang Hindu, Bali kan. Mereka ini belum tentu semuanya mampu.
ketika mereka mau pengesahan pernikahan, karena pernikahannya baru secara agama, terkendala biaya. Saya bilang, Pak Ketua kerjasama dengan Pemda, kita yang ke sana, sidang di tempat, buatkan pengesahan, dan berdasarkan surat penetapan pengesahan pernikahan ini, mereka bisa minta ke catatan sipil untuk dibuatkan akta nikah. Ya. Itu hanya berlaku untuk non-muslim. Ini juga saya mencontoh dari pengadilan agama yang melakukan isbat nikah begitu. Ya. Tapi ini pernah saya praktekkan ketika saya ketua pengadilan negeri Kuningan. Pernah ya Pak? Pernah, banyak orang Kristen itu yang tidak mampu kawin secara gereja udah sah, surat kawin belum punya dari catatan sipil. Kerjasama kita, jadi dibiayai. Jadi dibantu, dibiayai ya Pak? Dibiayai waktu itu oleh gereja untuk sidang penetapan berapa, keluar penetapan baru catatan sipilnya pun langsung kita ada kerjasama menerbitkan akta nikah. Ya. Berarti itu salah satu motivasi ya Yang Mulia ya? Iya. Dan mungkin juga bisa ditiru oleh Pengadilan Negeri Batu Raja. Bisa. Jadi ke Pak Henry, jangan putus asa untuk melayani masyarakat. Iya. Jangan tergantung ada uang, ada biaya atau tidak ada biaya. Ya. Semuanya bisa dilayani dan diatasi. Bisa. Kemudian Yang Mulia untuk kesan dan pesan Yang Mulia untuk Pengadilan Negeri Batu Raja, setiba Yang Mulia selama di Batu Raja kan mungkin dibilang beberapa kali ya pernah ke Batu Raja. Kesan dan pesan Yang Mulia nih untuk kesan Pengadilan saya Negeri Batu Raja ini bagus, baik. Tidak pernah ada pengaduan tentang PN Batu Raja. Kalau pengaduan per kasus itu biasa di tiap pengadilan. Tapi secara umum pengaduan Batu Raja ini tidak ada. Dan Pak Ketuanya ini orang yang selalu konsultasi. Pak ada masalah ini saya berikan penjelasan. Jadi suka konsultasi juga saya berikan jalan keluar begini nanti lapor. Udah Pak, udah terlaksana dengan baik. Berarti kan dia mendengar masukan dari pimpinan, dilaksanakan bisa. Kalau pesannya seperti tadi itu, tingkatkan terus pelayanan. Ya. Karena ujung tombak dari pengadilan adalah pelayanannya ya Pak. Ya. Ujung tombak keadilan, ujung tombak terakhir itu adalah pengadilan. Mereka bisa tidak puas oleh pelayanan instansi peradilan, instansi penegak hukum yang lain, tapi upayakan di pengadilan ini mereka terlayani dengan baik. Contoh begini, ada kasus penggelapan atau penipuan ratusan juta. Akhirnya disidik kan karena tidak bisa kembali uang. Waktu masuk pengadilan, tugas kita di sini pertama-tama adalah penyuluh hukum bahwa katakan berkas ini adalah berkas pidananya. Jangan berharap Anda akan mendapatkan uang yang dipakai oleh terdakwa dengan putusan pengadilan. Jangan. Nggak bisa, karena pengadilan itu hanya menyatakan perbuatan dia bisa terbukti penggelapan atau penipuan. Saya pernah kasus itu saya terapkan di Tegal. Ketika sidang pertama tuh 14 truk massa datang. Harapan 14 truk yang mobil besar itu ya? Duduk itu di lantai. Saya jelaskan dulu. Pengadilan ini hanya mengadili perkara penggelapan dan penipuan ibu ini. Jadi kalau Anda mengharapkan dengan putusan pengadilan ada pengembalian uang, nggak mungkin. Akhirnya bertanya, gimana Pak? Itu harus dengan gugatan perdata. Putus perkara pidana, mereka gugat perdata. Tapi sudah tidak ada harta dari pelaku ini. Apa yang mau kita sita, mau kita ini kan? Tidak ada lagi. Iya, tidak ada. Jadi akhirnya mereka mengerti bahwa pengadilan begitu ya, nggak bisa minta-minta. Ya. Kemudian kita mungkin cukup ya Imu ya. Sebelum kita akhiri, kita harus ada nih kata-kata motivasi untuk sobat peradilan dimanapun Anda berada. Ada kata-kata mutiara. Dan bisa dilihat juga Imu ya, ini kan banyak ya. Kebetulan ketua kita ini Pak Henry ini suka menulis kata-kata motivasi. Nah, pasti yang mulia adalah ya kata motivasi untuk sobat peradilan di seluruh Indonesia yang sedang menonton yang mulia. Ya, begitu kita jadi pegawai pengadilan, mau pegawai atau mau hakim, jangan takut untuk menegakkan hukum. Ya. Pasti tugas kita itu penuh tantangan, penuh ancaman, tapi kalau kita takut terhadap tantangan dan ancaman, berhenti jadi pegawai pengadilan. Ya.
Jadi jangan takut untuk menjalankan untuk tugas menjalankan penegakan hukum, ya. Ya. Luar biasa. Jadi saya aja merinding yang mendengarnya Yang Mulia, karena jangan main-main dengan hukum. Saya Yang Mulia, tugas itu di daerah-daerah yang keras. Iya. Di Sibolga itu kalau sudah demo, di Probolinggo, di Tegal, nggak aneh kalau kita sudah pegang perkara itu truk-trukan masanya kan. Iya. Apalagi masuk di Palembang gitu kan, antara keluarga terdakwa dan keluarga korban begitu selesai sidang bebala, begocok kan gitu. Jadi tapi begoco itu bahasa Palembang nian Yang Mulia. Iya. Aku kan wong Palembang, lahir di Palembang. Bukan begulat, nama begulat Bukan, bahasa ya, sini Yang Mulia. iya. Begulat lah itu Nah, lian. jadi kalau kita misalnya lihat karena mereka bawa masa belum apa-apa udah takut, salah ya. Dan paling ini pertama-tama, walaupun kita mungkin ada pengamanan dari polisi, kita la haula wala quwata lah. Allah itu akan melindungi selama kita bertugas dengan benar. Iya. Ya. Dan juga rezekinya juga akan mengalir terus kalau kita membela yang benar ya. Yang Mulia, ya. Saya beri contoh gini ya. Rezeki itu, uang itu akan cukup kalau dipakai hidup. Tapi kalau Tidak dipakai akan gaya hidup, Tidak nggak akan akan cukup. Saya beri contoh begini. Saya kebetulan kerja, istri saya wanita pengganti, anak 2. Iya. Untuk membiayai anak saya dulu beli kendaraan, beli rumah, saya kredit BRI kan. Tahun berapa saya lunas kredit BRI, enak kan nggak ada cicilan. Iya. Masih membiayai anak. Begitu anak saya bekerja, dua-duanya, saya herannya apa? Gaji itu ada sisa. Dulu jarang ada sisa. Saya bilang ke istri saya, Iya. kok Bu ini ada sisa gaji bulan ini, ada 10 juta, ada 5 juta. Kenapa? Baru saya sadar, karena anak-anak sudah kerja dua-duanya. Ya, jadi kita orang pengadilan, apalagi ada remunnya besar, kalau hanya untuk membiayai anak sama hanya 3 orang, cukup itu. Asal seperti tadi, jangan pakai gaya hidup. Nyekolahkan anaknya di Indonesia lah. Iya. Di dalam negeri, jangan pengen nyekolahkan anak ke luar negeri itu gitu. Itu kalau nanti kurang biaya, memungkinkan kita berbuat yang macam-macam ya. Yang Mulia, untuk agak melonggarkan, kita ini kan agak tegang-tegang ya berbicara tentang hukum. Kedengarannya dari suara Yang Mulia ini kan kayaknya bagus ya untuk nyanyi ya. Jangan nyanyi. Saya kalau nyanyi harus Nggak, diiringi band. Satu bait aja nih, lagu yang penuh makna, misal untuk ibu atau saya mencinta seperti itu. Enggak, kalau saya selalu nyanyi itu kalau pindah. Iya, Kalau kayak pindah. pisah sambut. Jadi lagunya itu selalu ini. Saya dimanapun, ku tak bisa jauh darimu. Kenapa saya lagu itu? Kenapa? Karena baru terasa sama saya bahwa pegawai-pegawai hakim itu dekat dengan saya ketika saya mau pindah. Iya, benar. Selama ini saya tidak menyadari bahwa mereka dekat dengan saya. Loh, kok aku mau pindah ke tempat lain, pegawai pada nangis, pegawai pada ini, lagunya itu Baru terasa baru ya. terasa. Ya. Intinya untuk pegawai-pegawai di PT khususnya ya Pak ya, yang dekat dengan Bapak, pasti Bapak ini sayang sekali ya dengan pegawai-pegawai, karena sudah disiapkan lagunya, tidak bisa jauh ya Pak, karena namanya juga keluarga ya Pak ya. Kalau sudah keluarga gitu iya, kalau yang lain, kalau misalnya susah melupakan saya lagunya satu lagi. Ada lagi. Pelan-pelan saja dari kotak. Pelan-pelan saja. Mereka berat kan melupakan saya, ya pelan-pelan aja. Iya benar. Insya Allah kalau saya tugas dimanapun, saya tidak pernah ada konflik dengan pegawai. Iya, itulah. Dengan wakil, dengan ketua saya. Saya berprinsip begini, ketika saya jadi wakil, langkah saya tuh satu langkah di belakang ketua. Iya. Mungkin kita lebih populer dari ketua dengan masyarakat sekitar itu, karena misalnya kita orang situ asli. Tapi kalau ketika kita jadi wakil, jangan ingin sama langkah dengan ketua, di belakang ketua. Tapi ketika kita jadi ketua, jangan abaikan wakil ini. Jadi ada wakil yang tidak diinikan oleh ketua. Kalau saya selalu ajak ketua. Gimana caranya? Ya kalau rapat,
silahkan Pak Wakil yang memberikan arahan, atau ketika kita ada tugas ini wakil diberikan supaya wakil juga dikenal, terutama oleh Forkopimda kan begitu ya. Ya, mungkin cukup sekian Ya. Pak atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih Terima ya Pak kasih, ya. Udah menyempatkan untuk podcast di tempat kita Pak, di Ya. podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan. Ya. Saya pesan aja Batu Raja tuh harus terus mantap. Iya, kebetulan juga ini kan salah satu inovasi terbaru kita nih Pak, Iya. podcast ya. Saya selama jadi ketua pengadilan tinggi baru 2 orang diwawancari, 2 tempat diwawancari podcast. Pertama itu di Pengadilan Negeri Curup, Bengkulu, satu di sini di Batu Raja. Iya. Dan saya nggak mau sering-sering podcast, Kenapa nanti terkenal? takut terkenal. Menyaingi karena saya ini kalau pepatah turunan ganteng, tapi ditanjakan Makanya jelek bilang lagi. Di turunan saya ganteng, tapi begitu tanjakan jelek lagi. Iya. Yang mulia masih fasih bahasa Bandung. Bahasa Bandung iya Iya. tentu. Kita kan ada slogan ya Yang Mulia, podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan. Iya. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Coba Rika mau dong Yang Mulia izin ya sebelumnya untuk Yang Mulia terjemahkan ke bahasa Sunda. Coba. Oke. Podcast Ogan, obrolan Gemilang pengadilan. gemilang pengadilan. Tempat ngariung orang-orang pengadilan. Tempat ngariung orang-orang pengadilan. Masihan naon pepatah atau nasihat untuk masyarakat sareng ngaakrabkeun urang dina tugas. Asik. Mantap. Ya, Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Apa Orang-orang bahasa mantap, iya. Sundanya? Itu tadi. bukan. Jadi Tempat orang-orang ngobrolnya orang-orang mantap. Orang ya, orang-orang mantap, orang-orang yang kalau saya nggak bilang mantap ya, yang penting mau berbagi. Karena ada orang mantap, Tapi kedudukan dia bagus, dia nggak mau dia ngobrol dengan masyarakat. Kalau saya prinsip tugas saya ngambil peribahasa Ustadz Jainuddin MZ dulu. Saya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Jadi kalau ibu misalnya nanti ke pengadilan tinggi, di ruangan saya nggak ada, mungkin saya lagi di belakang iya. dengan honorer makan Indomie. Mungkin saya lagi di bagian perdata. Saya tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Di mana-mana. Ya. Jadi apa tadi Pak? Podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan. Ya. Gimana Sundanya tadi? Sundanya tempat ngariung Tempat ngariung orang-orang pengadilan. orang-orang pengadilan. Nu bade masihan nasehat, sareng partisipasi kanggo masyarakat. Asik, ya. Oke Sobat Peradilan, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita di PN Batu Raja. Tunggu episode-episode selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.